Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya dari Skuratul Fuad. Saya di sini sebagai moderator acara podcast dari MA Darun Najah. Oke, kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena tidak biasanya kedatangan mahasiswa STIT Sunan Giri Trenggalek yang kali ini sedang melaksanakan PPL. Adapun tema yang kita usung kali ini yaitu tentang santri masa kini antara pesantren dan dunia modern. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Oh, perkenalan sendiri saja ya? Iya. Silahkan perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisnia Damayanti Putri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STIT Sunan Giri Trenggalek. Saya berumur 21 tahun dan kalau untuk riwayat pendidikan ya, pendidikan formal, itu saya SD-nya di SDN 2 Karangsuko. Dan MTS itu MTS model, lalu lanjut ke SMK 1 Negeri Pogalan. Oke, terima kasih. Langsung saja menuju kita bincang-bincang ringan saja ya, Mbak. Mbaknya kan sekarang sedang mengampu pendidikan di STIT Sunan Giri. Nah, Mbak, tema kita hari ini menyongsong adanya peringatan Hari Santri 2022. Jadi 22 Oktober maksudnya. Jadi pertanyaan kita nanti seputar pesantren gitu ya. Okay. Ngomong-ngomong, Mbaknya itu pernah enggak sih mondok atau belajar di lingkup pesantren? Kalau mondok itu saya belum pernah mondok. Tapi saya pernah mengaji di lingkup pondok itu waktu saya masih kelas 3 SD. Oh iya. Tapi saya berhenti itu kelas 6 SD karena banyak tugas-tugas sekolah. Jadi saya tidak bisa menyandingkan dengan mengaji di pondok itu. Soalnya banyak kegiatan. Mungkin juga mau ke jenjang SMP juga ya? Iya. Kalau saya dengarkan tadi untuk jenjang pendidikan umum semua ya, kecuali yang di Madrasah Sanawiyah. Iya. Cuma background pendidikannya Mbak sekarang itu kan juga termasuk Islami gitu ya, STIT Sunan Giri yang notabene jurusannya PAI. Jadi mungkin tahu ya, gimana sih Mbak kira-kira pandangan masyarakat terkait kehidupan di pesantren ataupun terkait anak-anak yang mondok di pesantren itu gimana? Pandangan masyarakat umum ya Mbaknya sendiri. Kalau pandangan masyarakat, saya melihat dari lingkungan saya ya, banyak anak-anaknya itu dipondokkan karena menurut mereka kalau anaknya dipondokkan itu agamanya lebih kuat. Jadi mereka lebih bisa mendalami apa yang diperlukan di agama Islam itu sendiri. Nilai-nilainya itu lebih kuat gitu loh daripada pendidikan di formal. Ya, berarti dapat dua-duanya ya, umum dapat, terus agamanya dapat gitu. Berarti masyarakat di sekitar lingkungannya Mbak mungkin berarti pandangannya ke pesantren itu positif ya untuk saat ini gitu ya. Kan marak ya Mbak terjadinya mungkin beberapa kejadian yang bisa jadi mencoreng nama baik pesantren itu kan akhir-akhir ini marak terjadi. Alhamdulillah kalau pandangan masyarakat masih positif terkait pesantren karena apapun yang terjadi ilmu agama itu sangat penting ya Mbak. Iya. Apalagi Mbaknya jurusannya PAI ya. Iya. Jadi otomatis di lingkup perkuliahan juga banyak sekali matkul-matkul yang mengampu pendidikan agama gitu. Betul. Terus gini Mbak, kan kalau di pesantren dilibatkan dengan dunia modern sekarang itu kan kita semuanya pakai teknologi. Menurutnya Mbak gimana sih praktis atau praktek penggunaan teknologi di pesantren? Mungkin pemirsa atau siapapun yang melihat podcast kali ini bisa menjadi referensi untuk lingkup pesantren itu gimana caranya biar teknologinya tidak ketinggalan. Menurut Mbak gimana? Kalau menurut perspektif saya ya, mungkin ini akan menjadi pro kontra di luar sana. Jadi menurut pandangan saya, santri-santri itu lebih baik
dipegangi teknologi. Kan sekarang banyak yang pesantren melarang santri-santrinya itu membawa HP, membawa laptop, kayak gitu, peralatan teknologi. Tapi menurut saya seharusnya itu pondok pesantren harus membekali para santrinya itu terkait teknologi. Kita tidak bisa memungkiri kalau kita itu di era digital ya. Apalagi sekarang sudah society 5.0 ya, Mbak. Iya, Sudah teknologi itu sudah menjadi lingkup kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ mungkin melalui pembelajarannya bisa diterapkan teknologi. Kan sekarang adanya yang namanya AI kayak Iya, gitu. betul. Nah, di situ siswa itu dibekali bagaimana cara penggunaan teknologi yang baik, terus bagaimana memanfaatkannya. Mungkin dengan pembelajaran secara visual gitu. Oh iya benar. Itu mungkin pas pembelajaran formalnya ya, Iya. dibekali dengan teknologi meskipun tidak setiap hari mungkin gitu ya, tapi tidak bisa dipungkiri era digital itu kita perlu update semuanya. Jadi kalau kita tidak memakai teknologi, menurut pandangannya Mbak, bakal ketertinggalan sama yang lain. Betul. Yang ada di luar sana gitu ya. Menarik. Menurut saya pun juga seperti itu. Maksudnya tidak kok sama sekali tidak memakai teknologi, itu kan Betul, tidak ya. betul. Entah itu diperbolehkan membawa Android ataupun difasilitasi dari madrasah itu sendiri gitu ya. Benar-benar. Terus kalau di masyarakat sekarang, apakah menonjol peran santri itu sendiri di lingkungan masyarakat kita di era modern ini? Menurut saya kalau santri di masyarakat ya Mbak, pandangannya masyarakat itu terhadap santri itu mereka tahu agama, jadinya mereka itu ketika sudah terjun di masyarakat diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai yang didapatkan di pondok. Jadi mereka itu harapannya ketika sudah terjun di masyarakat mereka ikut membantu apa kegiatan-kegiatannya di masyarakat. Nah, dari itu kita makanya santri itu juga harus paham terkait teknologi. Apalagi sekarang itu isu-isu keagamaan itu banyak yang viral itu melalui media sosial. Nah, di situ peran santri sangat penting untuk memberikan edukasi terkait apa yang terjadi sekarang, masalah-masalah yang terjadi sekarang itu bisa di-sharing melalui media sosial. Menarik sekali nih ya. Menurutnya Mbak itu berarti gini ya, karena tersebarnya semua mungkin isu-isu negatif itu dari dunia digital, santri juga harus menguasainya biar bisa ngimbangi dan menunjukkan ini loh, saya itu dari pesantren, dampak kita di masyarakat itu positif dan menghapus isu-isu negatif yang ada gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau kita ketertinggalan, otomatis kan nggak bisa ngimbangi mereka yang menyebarkan isu-isu mungkin tidak benar dan lain-lain. Itu kan kita tidak bisa mencegah ataupun mengantisipasi itu semua gitu ya Mbak. Iya. Benar-benar. Terus kalau ini kan menuju Hari Santri Oktober ini ya Mbak, akhir Oktober ini mungkin ada enggak event-event yang sering dilakukan untuk memperingatinya, khususnya sendiri di dunia perkuliahan mungkin ya, kalau di Mbak kan masih mahasiswa gitu kan backgroundnya juga agama gitu ya, otomatis Mbaknya juga santri, kita semua santri gitu kan. Mungkin ada event-event yang nantinya akan dikembangkan ataupun apa, adakah? Mungkin dengan adanya lomba-lomba terkait lomba video kayak gitu, itu bisa diterapkan ketika memperingati Hari Santri. Kayak hafalan Quran itu bisa juga dijadikan lomba. Oh iya benar ya, maksudnya tidak hanya untuk perlombaan offline. Iya, saya betul. baru kepikiran. Maksudnya ini mungkin bisa jadi referensi untuk pemirsa semua ya, karena sekarang ini kita berada di era digital, perlombaan-perlombaan mungkin videografi gitu ya Mbak, terkait kebiasaan santri di pesantren kah, ataupun
kebiasaan sehari-hari yang di situ dimasuki nilai-nilai keagamaan gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin pengennya Mbak ke depannya ya, untuk mungkin kita kan juga setiap manusia itu kan pengen memperbaiki diri, apalagi menghadapi era yang tidak mudah. Kalau zaman saya itu masih 4.0 dan sekarang itu sudah 5.0 atau 5.0. Jadi gimana ya, biar kita itu meskipun globalisasi, meskipun era digital itu marak, tapi kita itu tetap punya prinsip yang kuat agar tidak terbawa arus kejahatan di luar sana. Itu gimana? Untuk mendasari gimana kita bisa menghadapi era yang saat ini yang banyak hoax, informasi yang informasi yang tidak benar, ya, kayak gitu. Kita itu harus mengedepankan pendidikannya dulu. Jadi dari situ kita akan lebih paham apa yang perlu kita anut ya, kita hadapi. Dasar-dasarnya kita itu kuat, jadinya kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi menurut saya teknologi itu bagus, tapi juga diimbangi dengan literasi digital. Nah, sip, dengan literasi digital. Jadi menuntut ilmu dari kecil sampai nanti itu penting sekali ya, untuk bekal kita juga, apalagi di dunia digital. Oke Mbak, mungkin itu ya yang bisa saya tanyakan hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan adakah pesan-pesan atau motivasi dari Mbaknya sendiri untuk pemirsa di luar sana, ataupun untuk santri-santri yang sekarang menempuh pendidikan dan dalam rangka menyongsong Hari Santri 2024 ini? Monggo kalau ada motivasi-motivasi. Mungkin jangan lelah mencari ilmu, karena ilmu itu tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk sepanjang hayat. Mungkin itu. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga bisa bertemu lagi. Dan setelah nanti mungkin PPL-nya selesai, mampir juga ke madrasah kita juga tidak apa-apa. Jadi biar silaturahmi tidak terputus gitu. Tidak hanya minta 100 ya. Jadi silaturahmi kan juga penting ya Mbak ya. Jadi terima kasih banyak untuk kali ini. Mungkin sekian ya. Iya. Oke pemirsa, terima kasih banyak juga sudah menonton podcast kami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.